Kak. Yes, I arrived late last night, and I think this is, although it's my job, it's Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Mengejutkan. Begini pengakuan Jordan Thompson usai laga lawan Gresik Petrokimia dan melawan Megawati Hangestri di Final Four Proliga 2025. Pemain asing andalan Pertamina Enduro, Jordan Thompson, memberikan pujian tinggi terhadap lawan mereka, Gresik Petrokimia Enduro, usai duel sengit yang berlangsung dalam babak Final Four Proliga 2025. Dalam sesi wawancara seusai pertandingan, Thompson tidak segan menyebut laga tersebut sebagai salah satu pertandingan paling berat yang pernah ia alami selama berkarir di Liga Indonesia. Saya pernah bermain di banyak liga dan menghadapi lawan yang hebat, tapi hari ini adalah sesuatu yang berbeda. Mereka bermain luar biasa, sangat disiplin dalam blok dan servis mereka. Intensitas pertandingan sangat tinggi dari awal hingga akhir. Ini salah satu laga paling menegangkan yang pernah saya rasakan, ujar Thompson kepada awak media. Pemain asal Amerika ini juga menyoroti semangat juang para pemain Gresik yang tidak menyerah meskipun sempat tertinggal beberapa kali dalam pertandingan. Mereka tidak pernah menyerah. Saat kami unggul, mereka selalu bisa mengejar. Itu sangat menguras mental dan fisik kami. Jujur, saya merasa seolah sedang bertanding di final kejuaraan dunia, bukan sekadar Liga Nasional. Tambahnya, kami akan tetap fokus. Proliga musim ini sangat kompetitif. Setiap tim punya potensi mengejutkan. Saya pribadi sangat menghargai setiap laga di Indonesia karena kualitasnya terus meningkat setiap tahun, kata Thompson. Di sisi lain, Gresik Petrokimia akhirnya memainkan Megawati Hangestri di Final Four Proliga 2025. Gresik Petrokimia sukses mengamankan set pertama dalam laga krusial Final Four Proliga 2025 melawan Jakarta Pertamina Enduro. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu, Petrokimia tampil agresif dan menang dengan skor 25-22 di set pembuka. Kemenangan set pertama ini menjadi momentum penting bagi Petrokimia yang tampil percaya diri sejak awal laga. Didukung ribuan supporter yang memadati stadion, anak asuh pelatih Jif Jiangji itu menampilkan permainan solid dengan kombinasi serangan tajam dari luar dan pertahanan rapat di lini belakang. Namun sorotan utama dalam laga ini tak hanya tertuju pada keunggulan Petrokimia, tetapi juga pada kembalinya sang bintang, Megawati Hangestri Pertiwi, ke lapangan. Setelah absen karena cedera yang dideritanya, Megawati akhirnya diturunkan oleh pelatih sejak set pertama dimulai. Semuanya auto terkesima dan terharu. Begini pengakuan jujur Elkan Bagot soal main di Timnas Indonesia. Elkan Bagot mengenang momen spesialnya bersama Timnas Indonesia. Elkan sempat jadi bagian penting dari Timnas dalam beberapa tahun terakhir. Namun, namanya perlahan mulai menghilang termasuk dalam pemanggilan Patrick Kluivert pada bulan Maret lalu. Salah satu faktor diprediksi adalah sudah banyak pemain yang mengisi di sektor back squad Garuda. Tentunya, kesempatan masih terbuka untuk bulan Juni nanti karena tim kepelatihan Timnas belum mengirim nama-nama yang dipanggil ke pemusatan latihan. Apalagi beberapa bek Timnas dalam pemulihan cedera dan Elkan bisa jadi solusi tepat saat ini. Elkan Bagot menjelaskan bahwa bermain bersama Timnas Indonesia adalah momen paling spesial. Bermain untuk Timnas adalah salah satu pertandingan terpenting dalam karirnya. Apalagi dia sempat jadi pilihan utama untuk posisi bek tengah skuad Garuda. Saya bisa katakan mungkin pertandingan terpenting yang pernah saya mainkan mungkin ketika saya bermain untuk Timnas Indonesia, kata Elkan Bagot. Pemain asal klub Blackpool FC ini menilai bahwa salah satu kenangan manis adalah saat sukses mengantarkan Indonesia ke Piala Asia 2023 untuk pertama kali. Butuh waktu lama untuk Indonesia bisa kembali bermain di ajang tersebut.
Saat itu, dia menilai semua pemain sudah berjuang keras di babak kualifikasi untuk menjalankan misi ini. Itu adalah pertama kalinya kami lolos ke Piala Asia dalam 30 tahun. Saya pikir mungkin salah, tetapi menurutku itu waktu yang lama. Kami kemudian bermain melawan Irak di Piala Asia. Lanjutnya, Elkan menambahkan, saat melawan Irak pertandingan berjalan dengan ketat. Saat itu tekanan besar cukup terasa untuk semua pemain, karena pertandingan ini cukup krusial. Pada laga perdana Piala Asia tersebut mereka harus kalah dengan skor 1-3 dan mengakui keunggulan Irak. Mereka kemudian bangkit dan bisa lolos dari babak penyisihan grup sebelum akhirnya tumbang dari Australia dengan skor 4-0. Itu mungkin pertandingan yang membuat saya merasa paling tertekan saat ikut serta. Karena begitu pentingnya dan berartinya pertandingan ini bagi saya, semua orang Indonesia. Tutupnya. Di sisi lain, bek timnas Indonesia, Elkan Bagot sempat menjauh dari media-media sosial untuk menghindari hujatan netizen. Elkan jadi sosok yang didambakan kembali ke timnas Indonesia. Perannya cukup krusial dan sempat jadi andalan di era Shin Tae-yong untuk mengisi sektor bek tengah. Namun, beberapa pemanggilan terakhir namanya tidak masuk dalam daftar pemusatan latihan timnas. Selain itu, ada rumor bahwa hubungannya sempat memanas dengan Shin, yang membuatnya tidak dipanggil. Elkan Bagot menjelaskan, dia sebenarnya sering bermain Twitter, terutama saat sebelum pertandingan dan melihat komentar netizen. Namun, kebiasaan ini sempat ditinggalkan karena saat itu media sosial sempat memanas. Mereka mulai menyerangnya dan dianggap melakukan kesalahan besar. Ya, karena saya punya pengalaman dengan Twitter. Jadi beberapa tahun lalu saat saya bertanding, lalu masuk ke ruang ganti. Hal yang pertama saya lihat adalah Twitter, dan melihat bagaimana orang-orang berpikir saya telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, kata Elkan Bagot dalam podcast Brand Stories. Pemain berusia 22 tahun ini kemudian menyadari bahwa media sosial saat itu sudah tidak sehat. Dia kemudian memilih pergi dan istirahat untuk menenangkan pikiran. Pemain sepak bola sendiri memiliki resiko terutama saat mereka bermain di luar harapan. Saat mereka bermain buruk maka hujatan akan datang dan ini tentu tidak baik bagi mental pemain. Jadi saya menyadarinya dan saya menghapus Twitter. Tapi sangat penting untuk menjauh dari sosial media. Karena Anda tahu itu bukan hanya saya tetapi 95% pemain sepak bola saya pikir akan melihat penilaian orang terhadap Anda. Saat bermain baik itu bagus, jika tidak sulit untuk melewatinya. Lanjutnya,